Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Nesti terkait dengan survei gas ya. Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Nesti. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Ya, mau menemani makan siang Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai survei tahunan perusahaan gas tahun 2022 yang dilakukan oleh Fungsi Statistik Pertambangan dan Energi. Jadi, untuk apa sih sebenarnya survei gas itu dilakukan? Survei tahunan perusahaan gas dilakukan oleh BPS secara rutin setiap tahun. Pengumpulan datanya itu dilakukan untuk penyusunan publikasi statistik gas, di mana nanti datanya untuk mendukung penyusunan PDB ya, dan yang akan digunakan untuk perencanaan pembangunan khususnya penyediaan gas sebagai energi final. Nah, dalam KBLI 2020 itu kegiatan survei gas itu ada di kategori D, yaitu pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, meliputi 3 KBLI, 35201 pengadaan gas alam dan buatan, kemudian 35202 distribusi gas alam dan buatan, dan selanjutnya 35203-nya itu adalah pengadaan gas bio. Nah, untuk yang kegiatan 35201 ini merupakan kegiatan penghilangan gas. Zaman dulu itu ada survei penghilangan gas itu di PE, tapi kemudian pindah ke IBS. Nah, ternyata yang dilakukan di IBS itu hanya untuk kilang minyaknya saja. Jadi malah kegiatan yang untuk kilang gasnya itu jadi tidak tercatat. Terus selanjutnya untuk yang 35202 inilah yang merupakan survei gas di BPS, yaitu pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan, di mana itu kegiatannya itu adalah distribusi atau penjualan penyaluran yang melalui saluran pipa kepada konsumen yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Yang selanjutnya 35203 ini adalah pengadaan gas bio, namun belum tercakup di survei gas di BPS karena keterbatasan kerangka sampelnya. Jadi belum semua kegiatan yang gas di kategori D itu masuk. Ini kemudian merupakan yang bukan cakupan survei. Nah, kenapa ini ditekankan itu karena dulu tuh pernah ada, jadi dari daerah mana tuh ya, dulu pernah lupa, pokoknya dia itu mengganti karena mungkin perusahaan itu tidak respon, tapi kemudian dia itu mengganti perusahaannya sendiri gitu, tapi ternyata yang diganti itu adalah bukan cakupan survei kita. Jadi ada kegiatan yang mirip-mirip dengan kegiatan gas itu, pengadaan gas itu, seperti industri penyulingan minyak bumi, industri gas industri, terus kemudian perdagangan besar maupun eceran bahan bakar gas, kemudian perdagangan eceran gas dalam botol atau tabung itu yang LPG tabung itu, terus perdagangan bahan bakar secara langsung dan transportasi gas melalui saluran pipa. Jadi kalau transportasi gas melalui saluran pipa itu dia perusahaannya hanya mempunyai pipanya, tapi dia tidak memiliki gasnya. Nah, ini sumber datanya itu ada 3 sumber. Yang pertama, survei gas tahun sebelumnya, kemudian ada data juga pendukung dari BPH Migas dan Dirjen Migas ESDM, Direktorat Migas itu. Ini pengumpulan datanya dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota menggunakan kuesioner. Jadi karena terlalu kompleks
yang ditanyakan sehingga tidak mungkin dilakukan wawancara, sehingga kuesioner itu ditinggal. Kemudian dipantau melalui konfirmasi telepon, email, dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, kuesioner diambil dan dilakukan pemeriksaan dulu di kabupaten kota. Kemudian untuk pengolahannya, karena belum SPE, sehingga semuanya masih dilakukan di pusat. Untuk pengolahannya dari editing, entry, dan validasi tabulasi datanya dilakukan di BPS pusat, yaitu oleh TIC Gas, yaitu saya. Kemudian evaluasi diseminasinya itu setelah dilakukan pengolahan, naskah publikasi, kemudian ada pemeriksaan, cross check silang oleh teman-teman di PE, lalu terbitlah publikasinya. Nah, ini hambatan kendalanya hampir sama dengan survei lain, rendahnya respon rate, kemudian isian kuesioner yang tidak lengkap, kuesioner kosong, dan perusahaan tidak bisa memberikan datanya. Ini kalau sudah yang perusahaan tidak bisa memberikan datanya itu, kita udah ini yang mungkin yang bisa kita lakukan itu tadi pendekatan ke perusahaannya, karena ada beberapa perusahaan yang kayak PGN area itu kan, PGN area itu ada yang tidak bisa ngasih, tapi ternyata di PGN area yang lain itu bisa ngasih gitu. Dengan yang nggak bisa ngasih alasannya datanya itu ada di pusat, tapi ternyata di tempat lain itu bisa gitu. Mungkin itu tadi pendekatan ya. Terus ini pemasukan dokumennya dari tahun 2018 ke 2021 nih, dari tahun lalu tuh hanya naik sedikit ya, tidak berbeda jauh. Selanjutnya untuk dari segi kualitas isian dokumennya yang sering terisi itu hanya jumlah pekerja dan pembelian dan penjualan gasnya itu bagus isinya. Tapi kalau yang seperti balas jasa, bahan bakar, dan pengeluaran itu banyak yang tidak terisi. Selanjutnya untuk daftar perusahaan gas tahun 2022, tahun ini itu ada 48 perusahaan yang tersebar di beberapa provinsi, kabupaten, kota, tapi tidak semua provinsi itu ada, hanya beberapa saja. Paling banyak ini di Jakarta, karena kantor ini, kantor pusatnya. Kemudian ini untuk kuesioner surveinya, hampir sama juga dengan yang lain, jadi mungkin nanti akan saya skip saja supaya cepat selesai. Untuk skipnya nanti disalin dari daftar perusahaan gas tahun 2022, kolom skip, terus jangan lupa menyertakan letak koordinat perusahaannya. Nah, ini dalam rangka percepatan rilis publikasi ya, nanti bukan cuma publikasi gas aja sih, tapi nanti semuanya itu akan dilakukan percepatan rilisnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi paling lama tanggal 1 Agustus sudah harus diterima di BPS pusat. Kemudian untuk gas juga ada tambahan pertanyaan mengenai status badan hukum perusahaan dan presentasi permodalan yang tahun-tahun sebelumnya ini tidak ada. Selanjutnya sumber daya manusia juga terdiri dari pekerja tetap, kontrak, outsourcing, dan asing. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai kondesnya oleh Pak Andres tadi ya. Terus ada juga ditanyakan mengenai jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikannya. Nah, ini rinciannya ini adalah gabungan dari tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, dan asing semuanya digabung kemudian dirinci berdasarkan tingkat pendidikannya. Lalu untuk balas jasanya juga sama dengan kuesioner yang lain. Kemudian bahan bakar dan pelumas juga sama. Untuk pengeluaran lain juga tidak ada perbedaan dengan kuesioner lain. Kemudian tenaga listrik ini hanya berbeda tampilan saja dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu berbentuk tabel, tapi untuk tahun ini dicoba untuk berbentuk rincian. Kemudian pembelian bahan baku dan penolongnya itu terdiri dari pembelian gas alamnya, terus bahan kimia, dan lainnya. Nah, ini yang rincian yang sangat bagus yang sering terisinya itu di sini, penjualan gas alam per bulannya, dan untuk per jenis pelanggannya.
Kemudian pendapatan lain selama tahun 2021 ditanyakan jika ada yang masih berhubungan dengan kegiatan penyaluran gas melalui pipa. Kemudian tuliskan catatan-catatan yang berhubungan dengan mungkin kendala-kendala atau apapun yang bisa ditulis di sini. Kemudian terakhir legalisasi, ini dilengkapi semua dari petugas BPS juga harus melengkapi, biasanya sih seringnya kosong nih di sini yang untuk petugas pencacah dan pengawas pemeriksanya ini kalau bisa nomor HP disertakan sehingga nanti kalau ada konfirmasi apa bisa langsung menghubungi ke nomor HP tersebut. Terima kasih, sekian dari PIC Survei Gas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.